Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk, memberikan pedoman untuk umat, untuk kaum muslimin, khususnya di dalam kita menjalani hidup ini dengan aman, dengan selamat, dengan afiat. Tidak ada lain pedoman itu adalah Al-Quran. Pedoman itu ajaran Nabi. Pedoman-pedoman itu yang diwariskan dari sahabat, tabi'in, tabi'in, terus sampai kepada ulama-ulama kita, sambung menyambung sampailah kepada kita, agar semua ini saling menguatkan, saling terjaga zahir dan batin, terutama di akhir zaman ini yang tidak ada lain tentunya keburukan semakin lebih besar daripada masa-masa sebelumnya. La ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak ada datang satu masa kecuali masa setelahnya akan lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Maka seseorang ketika dia bersabar, ketika dia istiqamah, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat daripada orang-orang sebelumnya jika dia memang betul-betul istiqamah dan lurus. Kenapa? Karena fitnah di masa-masa mendatang akan menjadi fitnah yang luar biasa dan besar. Maka Al-Quran dan ajaran Nabi ini yang diwariskan kepada ulama-ulama kita dan sampai kepada kita ini wajib kita jaga dengan betul-betul. Jangan sampai kita keluar dari jalur mereka, ulama-ulama soleh kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kunu ma'as-sadiqin. Wa kunu ma'as-sadiqin, hendaknya kamu kunu, kana yakunu, kana yakunu. Kana itu menyangkut situasi, kondisi dan waktu. Kana ini mencakup situasi, kondisi dan masa. Wa kunu ma'as-sadiqin, hendaknya kamu itu ma'as-sadiqin. Masamu, waktumu, zamanmu, kondisimu itu ma'as-sadiqin, ada sambungan, ada rabithah bersama orang-orang yang shadiq, bersama orang-orang yang senantiasa mereka istiqamah dan kuat, sabar dari zaman ke zaman. Tetap mereka dalam satu jalur yang tersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang terjadi pasti itu sudah sama warisan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal Nabi berdakwah, Nabi dijauhi dari orang-orang terdekatnya, dikucil, dibenci dari keluarganya, pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu. Maka demikian juga orang soleh itu kal Ka'bah, seperti Ka'bah. Yatihil bu'ada, orang-orang jauh yang datang kepada Ka'bah, orang-orang dekatnya biasa-biasa saja. Demikian juga ketika ada seorang hamba yang dia justru dimusuhi tetangganya, dimusuhi keluarganya, itu sudah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tetap istiqamah dalam satu jalur yang terwariskan, sambung menyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ma'as-sadiqin, hendaknya kamu senantiasa selalu bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ahlul ma'rifah menafsirkan wa kun ma'as-sadiqin ay ar-rabitah,
bainaka wa bainahum al-ulama al-awliya as-salihin dunya wa ukhra. Hendaknya kamu ini ada sambungan, ada rabithah yang dalam, bukan cuma zikirnya saja. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan rabithah, maka bukan cuma di dalam zikirnya saja, karena wakunu kana yakunu bukan cuma satu sisi, tapi kondisi, situasi, zaman, masa, dan semua kondisi yang mengitarinya. Ma'asadikin, harus senantiasa bersama apa yang ada pada orang-orang shadiq. Zikirnya, prinsipnya, manhajnya, perilakunya, akhlaknya, kesungguhannya. Maka ketika itu kita terapkan sesuai perintah Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, maka kita mendapatkan sambungan dan kita insya Allah akan diikut sertakan bersama kelompok mereka dunia dan akhirat. Maka malam ini adalah kita niat imtithal mengamalkan firman Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Setelah prinsip-prinsip akhlak-akhlak, kita berusaha mengikuti jejak mereka, orang-orang soleh, orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah bersama orang-orang yang telah terdahulu di dalam keluhuran dan kemuliaan yang begitu tinggi dan tinggi dan tinggi sampai kepada bersama Nabi. Maka kita tetap sabar dan istiqomah meskipun tidak sepenuhnya mengikuti jejak langkah mereka. Setidaknya sedikit kita bisa mengikuti jejak mereka, di antaranya istiqomah, bersatu, dan sama-sama berzikir, membaca amalan, zikir, wirid, hizib, doa-doa yang telah mereka dapati dari ilham lisan mereka yang tersambung. Ilham ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wujud berbentuk doa, zikir, wirid, salawat, tawassul, dan lain sebagainya. Maka malam ini kita sama-sama niat mengamalkan wa kunu ma'as-shadiqin, dan kita menyambung zikir ini, wirid ini kepada mereka yang telah mengijazahkan kepada kita, sampai kepada para muallifnya, sampai kepada Nabi yang mendapatkan cahaya nubuah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan cahaya dari seluruh cahaya yang ada di langit dan di dunia ini. Maka tidak ada lain, tidak ada yang bisa melindungi kita dari segala musibah, baik musibah yang kelihatan atau musibah yang tidak terlihat, kecuali jalannya adalah wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaknya kamu, kondisimu, situasimu, masamu, waktumu ma'as-shadiqin, jangan berpisah dari orang-orang yang shadiq. Jangan kamu keluar dari orang-orang yang shadiq. Maka insya Allah kita diselamatkan daripada musibah, wabah, daripada bencana, fitnah, baik zahir maupun batin. Apalagi pada masa ini Allah tunjukkan kepada umat virus atau wabah kecil, tetapi sudah menjadi momok yang mengerikan buat umat manusia. Mereka sudah ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal di zaman-zaman sebelumnya ada wabah musibah, bukan cuma penyakit dari binatang, tapi binatang itu sendiri yang menjadi virus. Ada di zaman orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang diserang oleh katak, bahkan jutaan katak menutupi muka bumi sebelum Nabi Muhammad. Maka banyak yang sakit, banyak yang meninggal dunia. Kemudian diserang lagi oleh wabah lalat, jumlahnya triliunan menutupi muka bumi ini, dan banyak yang mati
karena dimasuki oleh lalat pada saat itu. Menjadi virus zat binatang tersebut. Dan juga banyak virus-virus yang terjadi zaman dahulu dari kotoran binatang-binatang, dari tubuh binatang-binatang. Makanya Allah mengajarkan kepada umat muslim, kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, untuk makan yang baik-baik. Wa kullu minat thayyibat. Makanlah kalian yang baik-baik yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga enggak jadi musibah, sehingga tidak jadi virus, sehingga tidak jadi penyakit yang menular dan menyebar. Kalau kita amalkan perintah Allah, kalau kita amalkan ajaran Nabi, maka umat ini selamat di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ikatan sambungan yang tersambung satu dengan yang lainnya, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, satu satuan yang sampai tersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin dunia dan